Selamat malam, Bu Sonia, Bu Regina, dan semua pendoa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada malam hari yang berbahagia ini ya. Kita lanjut pada malam ini dengan pesan Bunda Maria yang ke-12 ya. Ini adalah rapat doa internasional yang ke-6 di hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 ya. 20 September tahun 2016, pesan Ratu Rosario dan Damai dari Itapiranga ke Edson Glover, New York, Amerika Serikat. Pesta untuk menghormati Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Hari ini Bunda Tersuci muncul dengan ditemani oleh Yesus dan Santo Joseph. Di sisi mereka adalah Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Bunda Suci kita memberi kita pesan ini. Sorry. Damai anak-anakku yang terkasih, damai. Anak-anakku, aku ibumu, datang dari surga, ditemani oleh Putra Ilahiku Yesus, untuk memberkati keluargamu dan seluruh umat manusia. Di sini, di gereja ini, kami meninggalkan sedikit kehadiran dan cinta kami kepada Anda semua. Tidak lupakan kata-kataku. Saya telah memanggil Anda untuk bertobat untuk waktu yang lama, tetapi banyak dari anak-anakku tidak mendengarkan aku dan tidak mau bertobat. Jadilah kamu anak-anakku yang selalu berdoa dan bertobat, karena waktu berlalu dan banyak yang kehilangan rahmat yang diberikan surga di masa-masa sulit ini. Iblis menginginkan kebinasaan jiwamu. Usir dia dengan mendaraskan rosarioku, menjadi taat pada panggilan Tuhan untukmu. Berdoalah lebih banyak lagi di gereja-gereja, dan doa akan mengubah kehidupan saudara-saudari Anda dan mereka akan bertobat. Percayalah anak-anakku, doa menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Doa mengubah nasib dunia dan menarik belas kasihan Tuhan. Aku mencintaimu dan bersatu dengan Putra Ilahiku dan Santo Joseph. Aku memberkati keluargamu. Jadi itu adalah pesan dari Bunda Maria yang diberikan kepada Edson pada waktu itu. Dan hari ini kita kalau mendengarnya, Bunda Maria ingat selalu saat kita berdoa, Bunda Maria hadir dan ada di tengah-tengah kita. Jadi malam ini saya juga percaya Bunda Maria juga hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Pada pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, aku mengundang Anda untuk bertanya, untuk memohon doa mereka untuk Anda dan untuk dunia. Malaikat suci ini akan membantu Anda melakukan kehendak Tuhan dan membela Anda dari semua kejahatan dan bahaya. Aku memberimu malam ini atas perintah putraku Yesus, rahmat khusus. Bawalah cinta hati kudus kami kepada semua saudara dan saudarimu, dan dengan demikian kekuatan kegelapan akan dikalahkan dan dihancurkan. Kembalilah ke rumahmu dengan damai,
Sejahtera Tuhan, aku memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Bunda Suci perlahan-lahan menatap kami satu persatu dan berkata, ini Edson yang berkata ya, mengatakan Bunda Suci perlahan-lahan menatap kami satu persatu. Dan Bunda Maria berkata, aku memberimu ciuman cinta, karena kamu adalah anak-anakku, dan aku adalah ibumu. Aku memberkati kamu semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria mengasihi kita dan memberikan ciumannya kepada kita semua. Jadi ini yang dikatakan oleh Edson. Jadi ringkasan katekis dari Edson, Anda semua telah mendengar bahwa ada mata air untuk orang sakit di Itapiranga. Itapiranga tempat di mana penampakan Bunda Maria di Brasil. Di situ ada tempat jarah kecil yang dibuat untuk para pengunjung, dan di sana ada mata air. Edson berkata, pada mata air suci Itapiranga datanglah seorang wanita yang membantu begitu banyak wanita untuk melakukan aborsi. Dan ingin mengambil air dari mata air tersebut. Tetapi air dari mata air suci tidak masuk ke dalam botolnya. Airnya berubah menjadi merah dan berwarna darah. Kepada wanita ini ditunjukkan bahwa dia harus terlebih dahulu bertobat dari dosa dan mengakuinya dan melakukan sakramen pertobatan. Kemudian Edson melanjutkan, sering terjadi di Itapiranga bahwa air dari mata air suci menolak untuk masuk ke dalam botol, di mana ketika seseorang membuat keputusan tegas, saya akan mengakui dosa-dosa saya dan bertobat. Kemudian air baru akan masuk ke dalam botol tempat mereka menampung air suci tersebut. Edson bercerita tentang seorang pria yang juga ingin mengambil air, tetapi air mengalir ke kanan dan ke kiri botolnya. Ia tidak bisa masuk ke dalam botolnya. Lalu pria tersebut berjanji kepada Bunda Surgawi, maafkan aku, Bunda Surgawi, aku berjanji untuk mengakui dosa-dosaku. Dia segera dapat mengambil air tersebut. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa, bahwa kita semua harus menggunakan sakramen pengakuan dosa. Dalam pertemuan doa Jum ini, saya memohon kepada Bunda Surgawi untuk memberikan kepada kita masing-masing cinta yang besar terhadap sakramen pengakuan dosa, agar kita selalu dapat melakukan pengakuan suci dengan benar dan menerima pengampunan Tuhan. Pada saat yang sama, saya mengundang Anda semua untuk bersyukur atas sakramen suci ini dan menggunakannya dengan cara yang kudus. Di sini ada, kita ngambil poin 1, ciuman Bunda Maria. Pada malam ini, Bunda Surgawi memberikan masing-masing dari kita ciuman keibuannya. Ini catatan dari Edson ya. Yakinlah bahwa Bunda Surgawi mencium kita masing-masing karena dia adalah ibu kita dan dia mencintai kita. Ciuman keibuan ini adalah ciuman
ada rasa suatu damai, suatu keamanan, dan sebuah anugerah yang membantu kita menjadi kudus dan baik dan memiliki hati yang penuh cinta kepada Yesus. Ini membantu kita untuk tidak berhenti di jalan pertobatan kita, tetapi untuk selalu melihat ketiga hati kudus. Ketiga hati kudus yaitu Bunda Maria, Yesus, dan Santo Yosef. Untuk berjalan dengan setia di belakang Tuhan. Izinkan saya, ini kata Edson ya, berbagi dengan Anda pengalaman pribadi saya tentang ciuman keibuan Maria. Di salah satu kelompok doa yang saya pimpin, kami berkumpul setelah beberapa bulan mengasingkan diri karena virus corona untuk berdoa lagi. Bunda Surgawi kita sedang menunggu kita dan mengatakan kepada kita, "Aku tidak sabar untuk melihatmu. Aku senang bisa bersamamu lagi dan aku bersuka cita karena kamu bersamaku dalam doa." Pada saat itu kami semua diliputi oleh kegembiraan hati dan semacam emosi yang tidak dapat saya gambarkan. Kami semua merasakan kehadiran Bunda Maria dan rahmat-Nya selama berjam-jam dan semua masalah yang menindas kami kemudian hilang. Jadi kehadiran Bunda Maria bisa dirasakan oleh mereka semua yang hadir pada saat itu dan mereka bisa merasakan adanya rasa damai, sukacita, dan segala masalah yang menindas mereka pada saat itu kemudian hilang. Jadi mereka merasakan ciuman dari Bunda Maria. Dalam pertemuan doa Jum ini, saya meminta Bunda Surgawi untuk memberikan rahmat yang luar biasa ini kepada semua peserta malam ini. Sehingga masing-masing dapat memiliki pengalaman pribadi akan rahmat dan kelembutan Bunda Maria terhadap anak-anaknya, dan bahwa kami, anak-anaknya, bisa membalas cintanya. Poin kedua, dalam katekisnya, Edson memberi tahu kita tentang kata-kata Bunda Maria ketika dia berkata kepada seluruh dunia. Artinya kepada kita semua ya. Cukup jangan berbuat dosa lagi. Dengan dosa perzinahan, aborsi, dan narkoba. Pada pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, saya mengundang Anda semua untuk meminta doa mereka bertiga, Malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel, bagi diri Anda sendiri dan bagi dunia. Malaikat suci ini akan membantu melakukan kehendak Tuhan dan melindungi Anda dari semua kejahatan dan bahaya. Pada malam ini, aku memberimu rahmat khusus atas permintaan putraku Yesus, bahwa cinta tiga hati kudus kami kepada saudara-saudaramu, dan dengan demikian kekuatan kegelapan akan dikalahkan dan dihancurkan. Kembalilah ke rumahmu dengan damai sejahtera. Aku memberkati kamu semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi Bunda Maria menatap kalian semua perlahan satu persatu dan berkata, "Aku memberimu ciuman cinta, karena kamu adalah anak-anakku dan aku adalah ibumu. Aku memberkati kalian semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Poin ketiga dalam katekisnya Edson juga berbicara kepada kita tentang permintaan Bunda Maria yang lain. Ketika Bunda Maria berkata,
Jangan suka kebohongan. Ketika Anda berpegang teguh pada kebenaran dan mengatakannya, itu adalah tindakan cinta dan pemujaan kepada Tuhan. Ketika Anda menikah, katakan tidak pada perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian. Karena hal-hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhenti merokok. Edson juga mengajarkan kita untuk tidak membahayakan hidup kita dan orang lain dengan membawa mobil kita pada kecepatan tinggi dan kecepatan yang berlebihan. Yesus tidak ingin orang muda ditato ya. Jadi ini adalah pesan-pesan yang diberikan oleh Edson kepada kita semua. Edson mengatakan bahwa perawan Maria memerintahkan wanita dan anak-anak perempuan sebagai berikut. Jangan memakai rok pendek, tapi di bawah lutut. Edson berkata bahwa Bunda Surgawi menginstruksikan kita untuk pergi ke gereja, menerima sakramen-sakramen kudus, membaca Alkitab, bertobat, dan berdoa. Berdoalah khususnya bagi para uskup dan imam, bagi keluarga-keluarga, dan untuk berdoa di tempat kudus, dan berdoa rosario dengan penuh cinta. Semoga malaikat suci Mikael, Gabriel, dan Rafael menjadi penolong pertama kita dan mereka yang melindungi kita untuk melaksanakan instruksi dan perintah dari 3 hati kudus dalam praktek. Hari ini kami berterima kasih kepada malaikat suci atas perlindungan, bantuan, dan persahabatan surgawi mereka. Amin. Ini diberikan oleh Pater Ivan Posnar. Lalu ini ada message lagi yang diberikan juga kepada Edson ya. Pada 27 Oktober tahun 2020. Hatiku penangkal petir. Santo Joseph ya, kepada Edson Glauber. Ini Santo Joseph ya. Damai di hatimu. Ini pesan dari Santo Joseph ya. Damai di hatimu, anakku. Aku datang dari surga bersama putraku Yesus untuk memberkati seluruh umat manusia. Umat manusia yang telah melupakan Tuhan dan yang tidak lagi mengasihi Dia. Tuhan memanggil Anda untuk bertobat, tetapi banyak yang tidak mau mendengarkan Dia. Banyak yang menolak untuk menerima kasih Tuhan, membiarkan diri mereka dibutakan oleh iblis yang menjauhkan mereka dari jalan sucinya, sehingga mereka akan mengikuti tipu daya dan dosa dunia. Anakku, beritahu semua orang untuk mendekat ke hatiku yang paling suci secepat mungkin. Hatiku akan menjadi penangkal petir melawan keadilan Tuhan yang akan jatuh dengan kuat melawan orang-orang berdosa yang tidak tahu berterima kasih. Hatiku akan melindungimu di saat-saat tersulit yang akan segera datang bagi gereja dan dunia. Orang-orang yang tidak taat akan sangat menderita karena ketulian mereka, karena tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tuhan tidak menyukai ketidaktaatan. Tuhan tidak mencintai dosa. Ubah hidup Anda, karena segera gereja suci akan dilukai dengan cara yang kejam dan keputusasaan dari kawanan yang miskin, terlantar, dan terluka akan menjadi besar.
Berdoa, berdoa, berdoa banyak, dan Tuhan akan berbelas kasih kepada Anda masing-masing dan seluruh dunia. Saya memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini tadi Bunda Maria yang terakhirnya adalah dari Santo Joseph. Jadi dunia ini memang sedang sangat kacau, terutama yang ada terjadi masa persekusian di gereja. Ini adalah pesan dari Bunda Maria kepada Gisela ya. Waktu semakin dekat, Bunda Maria berikan kepada Gisela Kardia pada 24 Juli tahun 2021. Putriku, ketahuilah bahwa apa yang tidak diharapkan siapapun akan datang. Waktu berjalan dengan cepat dan semakin cepat. Putriku tersayang, ini adalah saat-saat terburuk yang dialami umat manusia. Banyak orang menderita, tetapi terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan. Masih ada peperangan rohani terbuka, tetapi mereka yang setia tidak perlu takut apapun. Saya memberitahu anak-anak terangku bahwa kejahatan tidak akan dapat menyentuh mereka. Oleh karena itu, bergembiralah dan tenanglah, karena pemeliharaan akan datang kepada Anda tanpa ragu-ragu. Ketahuilah bahwa ini adalah saat pilihan antara yang baik dan yang jahat. Semoga keputusan Anda untuk kebaikan dan karena itu untuk hidup yang kekal. Anak-anakku, aku berkata kepadamu, semua kejahatan ini akan berakhir. Setan mengambil keuntungan dari jiwa-jiwa yang paling lemah dan yang paling rapuh. Tetapi ketika putraku datang, semuanya akan menjadi baru dan diperbaharui. Bersaksilah bahwa iman adalah sukacita, kasih, dan kesatuan. Sekarang aku memberkati kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku ibumu bersamamu. Ini kepada Gisela Kardia. Jadi dikatakan kita jangan takut, karena bagi kita yang beriman, kita dijaga. Jadi saya kira untuk malam ini, saya kembalikan kepada Ibu Sonia. Terima kasih. Iya.